warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kembali lagi ya di materi geografi tentang dinamika dan masalah kependudukan. Jadi ada dua yang ngebahas tentang antroposfer dan demografi. Kalau demografi dia mempelajari tentang struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Kalau antroposfer dia tentang lingkungan yang berkaitan dengan manusia. Di sini ada teori kependudukan ya. Menurut Thomas Robert Malthus, dia berkata bahwa jumlah penduduk berkembang sesuai dengan deret hitung. Ada menurut Marshall, Adam Smith, anti-Malthus, dan kaum sosialis dan Marxis. Nah, kita lanjut ke masalah kependudukan. Masalah kependudukan khususnya di Indonesia itu sudah terjadi yang namanya ledakan penduduk. Apa sih ledakan penduduk itu? Yaitu meningkatnya pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu yang relatif pendek. Kenapa bisa terjadi? Itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tingkat kelahiran dengan kematian. Apa dampaknya? Ya pasti meningkatkan pengangguran, terjadi kemiskinan dan kekurangan pangan. Sumber data kependudukan itu ada dua, ada primer, ada sekunder. Kalau primer dia catatan asli yang diperoleh dari responden secara langsung. Contohnya tabel penduduk yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Kalau yang sekunder ialah data yang sudah diolah, disajikan dalam teks, laporan penelitian, maupun karya tulis terbitan periodik atau buku tahunan. Nah, ada tiga jenis sumber data kependudukan. Ada sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan, penyusunan, penyebarluasan data demografi, sosial, dan ekonomi sejumlah penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Kalau registrasi penduduk, proses pencatatan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, dan perpindahan. Dan yang terakhir ada survei penduduk. Nah, kalau survei penduduk ini proses pengumpulan penyusunan data kependudukan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, psikologi, dan lain-lain. Kenapa sih harus ada sensus penduduk? Yang pertama, itu sebagai tolak ukur. Sudahkah negara tersebut maju atau belum? Yang kedua, agar pemerintah dapat menentukan strategi apa yang harus diterapkan sesuai dengan jumlah penduduk. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas penduduk itu sendiri. Dan yang keempat, pertimbangan untuk merealisasikan pembangunan nasional berdasarkan jumlah penduduk. Nah, penyajiannya bisa berupa peta, grafik, maupun tabel. Sekian, kita lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.